Jadi yang pertama itu adalah bicara tentang kenapa program kerja itu gagal. Itu karena kita mengerjakan rutin, kemudian program kerjanya itu tidak eksponensial. Kemudian elemen kedua lain apa gitu? Kenapa program kerja perusahaan itu gagal? Banyak company itu membuat program kerja itu tidak dilandasi dengan analisis data yang baik. Jadi lebih banyak program kerjanya bersifat opini, atau kadang-kadang benchmark ke tempat lain. Oh, ini bagus nih, ya udah saya coba copy dari perusahaan lain, atau kadang-kadang cari di internet. Jadi lihat datanya itu masih sangat minim. Ini menjadi problem kenapa program kerja di perusahaan itu gagal. Saya ada studi kasus ya, sebenarnya studi kasus ini terbuka secara umum menjadi studi kasus yang sangat baik. Nah, usianya PT POS itu sudah 3 abad, infrastrukturnya tua. Jadi kalau dulu kan ya mungkin yang baby boomers ya gitu, atau generasi saya dulu mungkin kita masih suka kirim surat gitu kali ya. Nah, bisnis andalannya adalah dulu kirim dokumen gitu ya, persepsi kita ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kita dulu pakai POS, ya sekarang ada JNE, ada Tiki, ada macam-macam. Nah, jasa keuangan tradisional mahal dan lambat gitu ya, karena sekarang ada GoPay, OVO, Kredivo, macam-macam gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah PT POS ini jadi senjakala gitu ya? Jadi, kalau kita bicara secara melihat dari opini, kalau kita melihat di Jakarta gitu, di Jakarta memang seperti ini. Tapi ketika kita mau bicara data secara lebih detail, ya ternyata ada hal-hal yang menarik yang kita lihat data dan akhirnya kita jadi melek. Kembali lagi ya, data itu membuat kita menjadi terbuka, ya mindset terbuka, pikiran terbuka, dan seterusnya. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kita lakukan, ini fact data crunching ya. Jadi memang cashless transaction dan fintech itu dominan di daerah perkotaan, tapi di urban belum. 40% penduduk Indonesia takut mengunjungi bank dan lebih nyaman melakukan transaksi keuangan di kantor pos lokal. Nah, ini memang kenyataannya. 33% generasi milenial tidak suka berhubungan dengan bank, dianggap ribet, penuh syarat, dan seterusnya. Disinilah sebenarnya dari data ini kita bisa lihat bahwa masih banyak opportunity yang bisa dilakukan ya, untuk PT POS itu keluar dari krisis seperti itu. Nah, ini data-data yang saya dapat, ini sebenarnya udah menjadi konsumsi publik, ya, menggandeng 1000 pesantren untuk menjadi outlet financial service, kemudian Posgo Syariah, ya, kemudian memiliki 4000 kantor gudang menjangkau hingga mencapai kecamatan di Indonesia. Ya, jadi memang kalau kita lihat salah satu jaringan terkuat di Indonesia itu PT POS. PT POS, Bulog, itu dia punya jaringan yang luar biasa, BRI gitu ya. Nah, dia bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian fulfillment center PT POS, seluruh gudang kantor menjadi pergudangan order gitu. Jadi fasilitas ini bisa digunakan gitu. Jadi kalau kita bicara jaringan logistik yang cukup kuat ya di Indonesia ya PT POS. Dan kita tahu ada bantuan sosial tunai. Nah, tanpa PT POS ini tidak akan bisa tercapai. PT POS itu berjasa sekali untuk penyaluran bantuan sosial tunai. Dan kita tahu bahwa ternyata anggaran untuk jasa logistik untuk BUMN di Indonesia itu ada 1.500 triliun setahun. Dan ini sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan oleh PT POS. Saya memberi gambaran seperti ini tujuannya apa gitu? Bahwa program kerja itu harus berdasarkan data, tidak bisa berdasarkan opini. Itu yang salah satu menjadi kelemahan di banyak company. Data analisisnya masih minim. Nanti kita lihat hasil survei ya. Hasil surveinya seperti apa. Seringkali kita hanya mengandalkan pengalaman dan seterusnya, tapi kita collection datanya itu masih lemah. Nah, ini menjadi kendala kedua di dalam penyusunan program kerja.